Ini ada huruf shad. Nah, huruf shad ini dia tebal. Nah, dia hurufnya tebal ya, dan dia bertasydid. Nah, jangan sampai salah nih teman-teman. Kebanyakan dari kita ketika masuk ke huruf shad yang tebal ini tidak tebal dia. Wa idas. Nah, tidak. Tapi wa idas suhuf. Nah, wa idas. Nah, ini agak sulit bagi pemula, tapi dilatih saja. Ketika masuk ke huruf shad, pangkal lidah langsung naik. Pangkal lidah langsung naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, ibu, bapak, semuanya dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di video channel Tahsin Yuk bersama saya Abdan Ashabul Kiram. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan video kemarin ya. Sebelum itu saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu bapak yang telah mendukung channel ini sehingga bisa lebih berkembang, dan mudah-mudahan nanti ke depannya tambah lagi berkembang channelnya dan bisa membantu teman-teman di luar sana ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun request, insya Allah saya akan buatkan semampu saya dan sebisa saya ya. Baik, kita langsung saja. Kemarin itu kita sudah sampai ayat 9 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ini, ayat 10. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita istighfar dulu. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar, Al-Quran ini benar-benar bisa masuk ke dalam ruang hati kita, ke dalam kolbu kita ya. Mudah-mudahan dengan kita baca Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran ini, kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, dari ta'awudz ya, perhatikan dulu baru nanti bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di sini saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang ta'awudz ya, tapi saya ulang sedikit bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya. A'udzu, zu, bibirnya zu manyun dan lidahnya zu. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bareng dipaksakan bibirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dulu, baru nanti kita bareng. Wa idas suhufu nusyirat. Nah, perhatikan di sini ibu bapak, di sini ada huruf dzal. Nah, huruf dzal masih ingat ya makhrajnya. Nah, makhrajnya itu di ujung lidah sini menyentuh ujung gigi seri atas. Za, kayak sama seperti huruf sa seperti itu ya. Nah, jadi lidahnya seperti digigit. Dan di depannya ada huruf shad. Nah, huruf shad ini dia tebal. Nah, dia hurufnya tebal ya, dan dia bertasydid. Nah, jangan sampai salah nih teman-teman. Kebanyakan dari kita ketika masuk ke huruf shad yang tebal ini tidak tebal dia. Wa idas. Nah, tidak. Tapi wa idas suhuf. Nah, wa idas. Nah, ini agak sulit bagi pemula, tapi dilatih saja. Ketika masuk ke huruf shad, pangkal lidah langsung naik. Pangkal lidah langsung naik. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu pangkal lidah, tonton saja videonya di link di bawah sini. Saya sudah bahas tentang pangkal lidah panjang lebar. Nah,
Ketika dza itu tipis, dza, mulut dibuka, dza. Tapi ketika masuk shad itu pangkal lidah naik. Wa idzals, dzals. Nah, kalau slow motion itu kalau diperlambat gitu ya. Wa idzals, dzals. Nah, seperti itu. Nah, tapi biasa aja. Wa idzals, suhu. Nah, jadi huruf shad itu beda dengan huruf sin. Kalau huruf sin itu tipis. Su. Nah, ini sin. Tapi kalau huruf shad su lebih tebal ya. Ada bedanya ya. Nah, wa idzas suhufu hanya mengeluarkan angin. Suhufu nusyirat. Shinnya perhatikan huruf shin bukan sin. Huruf shin yang titik 3 ini ibu bapak harus dilatih kalau makhrajnya itu di tengah lidah. Sya, dan anginnya di dalam. Anginnya itu berteburan di dalam. Gitu ya. Wa idzas suhufu nusyirat. Bisa ya? Baik. Kita bareng. Dan perhatikan dulu di sini huruf ta-nya masih ingat ya. Kemarin huruf ta itu saya udah jelaskan mengeluarkan angin tapi ditahan dulu. Tahan dulu, at baru nah gitu. At gitu ya. Tapi sedikit saja, jangan berlebihan. Tarik napas. Wa idzas suhufu nusyirat. Nah, bisa ya. Lagi tarik napas. Ulang. Wa idzas suhufu nusyirat. Nah, baik. Kita lanjut. Perhatikan dulu. Wa idzas samaa'u kusyitat. Nah, di sini perhatikan wa idzas. Nah, di sini ada huruf dal sama kayak tadi yang pertama, sama kayak ini. Nah, dan di depannya ada huruf sin, tasydid. Nah, jadi ini mirip ya, wa idzas juga. Tapi ini tipis, wa idzas. Nah, tipis. Kenapa? Karena huruf sin. Tapi kalau ini huruf shad, jadi tebal. Wa idzals. Jadi jangan sampai tertukar ya teman-teman. Harus dibedakan. Makanya kalau orang yang fasih dalam membaca Al-Quran itu akan dilihat kalau dia fasih ataupun bisa membedakan ini tebal, ini tipis gitu. Ini tebal, ini tipis. Harus dijauhkan perbedaannya gitu. Harus benar-benar berbeda gitu ya. Wa idzas. Nah, das mulutnya dibuka biar tipis ya gitu ya. Wa idzas. Nah, seperti senyum gitu ya. Wa idzas sama. Nah, di sini ada panjang karena ada bendera ya. Simpelnya bagi pemula, kalau ada bendera kayak gini atau alis seperti ini berarti tandanya panjang. Simpel kok. Panjang. Kalau hamzahnya dalam satu kalimat mohon maaf, itu jangan dibahas, nanti pusing nanti ya. Nah, yang jelas kalau ada bendera gini ataupun alis berarti panjang 4 atau 5 harokat. Dah gitu aja ya. Bagi pemula nanti pusing kalau ini membedain ini apa hukumnya nggak usah ya. Yang jelas kalau ada alis atau bendera berarti panjang 4 atau 5 harokat. Sudah gitu ya. Wa idzas samaa'u kusyitat. Nah, dan ketika hamzah itu harus terputus suara ya. Kusyitat. Nah, jangan sampai wa idzas samaa'u kusyitat. Nah, tidak. Tapi hamzah itu ada komanya ya, harus ada koma jelas karena dia jahr ya, jelas terputusnya angin dan angin atau nafas gitu ya. Wa idzas samaa'u kusyitat. Nah, jadi suaranya terputus. Paham ya teman-teman? Dan kemudian huruf shin itu juga tadi sama dilatih syitat. Nah, dan di depannya ada juga huruf ta. Nah, huruf ta itu tebal. To, tot. Di depannya juga ada huruf ta yang sukun. Mohon maaf ini agak ribet. Tapi insyaallah dilatih terus seperti ini. Kusyitat. Nah, ini agak rumit ya. Baik, kita bareng-bareng dulu ya, bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa, dipaksakan saja. Tarik nafas. Wa idzas
sama'u kushitat. Seperti itu ya. Sekali lagi, tarik nafas. Wa idas sama'u kushitat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menyelesaikan 2 ayat dari Quran surah At-Takwir ya. Mohon maaf, cukup 2 ayat saja. Yang jelas nanti ibu bapak praktekkan ke dalam Al-Quran surah yang lainnya. Tadi yang saya bahas, yang saya jelaskan, praktekkan langsung ke dalam surah yang lainnya. Nah, ini yang metode saya itu seperti itu ya. Jadi langsung praktek, langsung dijelaskan cara bacanya saja. Tidak saya jelaskan hukumnya karena memang ruwet gitu ya, ribet bagi pemula ataupun yang usianya mohon maaf lebih tua. Jadi agak pusing kalau membedakan ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Yang jelas cara bacanya gini gitu ya. Yang saya jelaskan waktu itu juga bahwa para ulama sepakat kalau hukum mempelajari tajwid itu fardu kifayah. Jadi tidak wajib, maksudnya wajibnya hanya beberapa orang saja sudah mewakili. Tapi ketika baca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid tahsin benar, maka semuanya wajib fardu ain gitu. Kalau mempelajari teorinya hanya wajib fardu kifayah seperti itu. Makanya saya langsung praktek saja seperti itu untuk pemula dan orang tua. Tapi bagi teman-teman yang masih muda, sebaik-baiknya ya harus dipelajari teorinya ya, supaya bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Baik, kita cukupkan saja. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun kritikan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah sini. Dan saya cukupkan. Rasa syukur dan terima kasih kepada teman-teman semua, ibu bapak yang telah memberikan support, dukungan dan juga doa terhadap channel ini. Mudah-mudahan bisa berkembang. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.